Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Monik Aniputra, masih dalam channel Couple Tablik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. La haula wa la quwata illa billahil adzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, saudaraku sesama muslim, pada kesempatan kali ini Sekolah Panguripan akan bicara atau akan membahas tentang garwo. Garwo itu memang istilah dalam bahasa Jawa. Kepanjangan dari garwo adalah si garing nyowo atau belahan jiwa. Bahasa gaulnya soulmate gitu. Nah, perempuan itu tercipta dari salah satu tulang rusuk laki-laki. Memang bengkok, makanya dia butuh pembimbing yang namanya imam. Nah, kalaupun dia dipaksa untuk diluruskan, maka dia akan patah. Tapi kalau dia dibiarkan saja, dia akan semakin bengkok, semakin bengkok, semakin bengkok. Makanya harus selalu dibimbing. Wanita sebagai makmum dan laki-laki sebagai imam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas adanya fenomena di dalam perkembangan zaman yang semakin modern, sehingga banyak sekali para kaum perempuan ini yang memiliki peran di dalam lingkungan sosialnya, salah satunya dalam bidang politik. Sehingga tidak sedikit para kaum perempuan yang muncul ke permukaan dan berperan sebagai seorang pimpinan. Bagaimana kita memandang hal itu? Banyak kalangan yang mengatakan bahwa yang namanya perempuan itu letaknya di belakang, supporting system bagi suaminya, dan dia tidak boleh jadi pimpinan. Sebenarnya tugas dari manusia, apakah itu laki-laki maupun perempuan, adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan dan menebar manfaat bagi semakin banyak umat. Sudah seharusnya melawan kezoliman dan menegakkan keadilan. Itu tugas semuanya, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan Aisyah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada sang Rasul, "Ya Rasulullah, apakah kaum perempuan itu juga harus berjihad?" Rasulullah menjawab, "Ya, akan tetapi bentuk jihadnya berbeda. Jihad bagi perempuan bukan jihad di peperangan, tapi jihad dalam melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Tapi ada di saat-saat khusus kaum perempuan juga pernah ada di situasi peperangan, ikut mengangkat senjata. Selama itu untuk agama Allah, apa salahnya?" Nah, sekarang kita bicara mengenai sebenarnya peran perempuan itu seperti apa. Sehingga ada yang mengatakan bahwa peran perempuan itu sangat strategis. Ya, sangat strategis. Yang pertama, peran perempuan itu adalah dalam pendidikan. Dalam pendidikan, dia adalah seorang pendidik. Seorang pendidik. Di dalam keluarga, sekolah pertama bagi anak-anak adalah perempuan.
gitu ya. Aisyah radhiyallahu anhu pernah memuji para perempuan Ansor yang sangat giat untuk belajar agama. Dia mengatakan, perempuan terbaik adalah mereka yang berasal dari Ansor. Mereka tidak pernah malu untuk selalu belajar agama. Dari sini, perempuan yang telah berkeluarga, memiliki anak atau menjadi seorang ibu sekalipun tetap perlu untuk terus belajar. Karena ibu adalah guru bagi anak-anaknya. Sekolah pertama bagi seorang anak adalah rumah dan ibu sebagai gurunya. Kemudian yang kedua, kedudukan dan peran seorang wanita dalam keluarga juga ada 2. Bahkan ada 3. Yang pertama adalah peran sebagai istri, peran sebagai ibu, peran sebagai anak. Peran sebagai istri, seperti yang tertulis dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya adalah di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Artinya, yang menciptakan, yang menjadikan rumah sebagai surga, baiti janati, itu adalah perempuan. Karena jelas di dalam surat Ar-Rum ini tadi dikatakan bahwa supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Perempuanlah yang banyak berperan di sini untuk bisa membuat suasana rumah itu nyaman bagi seluruh anggota keluarga yang menempati rumah tersebut. Posisi seorang istri dan pengaruhnya terhadap ketenangan jiwa seorang suami itu sangatlah besar. Sedemikian Allah berfirman dalam surat Ar-Rum tadi, bahwa laki-laki menjadikan seorang perempuan sebagai istrinya itu karena memang cinta terhadap perempuan itu, dan dia memiliki keyakinan bahwa perempuan ini mampu menciptakan rasa tenang dalam diriku dan mampu memberikan pendidikan yang baik. Karena perempuan merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya, memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anakku kelak. Nah, itu adalah peran istri. Peran perempuan sebagai ibu. Tadi dikatakan bahwa madrasah pertama bagi anak-anak itu adalah perempuan, adalah ibu. Seperti dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani melainkan menuntut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun menyusui, dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa dari keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Artinya, kewajiban seorang ibu tetap merawat anaknya. Tetap merawat anaknya. Jangan sampai kesibukan kita di luar
itu mengalahkan peran kita sebagai ibu dan juga sebagai istri. Itulah ladang pahala kita yang sebenar-benarnya. Itulah yang membuka pintu surga kita. Peran yang lain adalah peran kita sebagai anak. Ya, peran kita sebagai anak. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 yang artinya adalah, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang tua, ibu bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah, melahirkannya dengan susah payah pula, mengandungnya sampai menyapihnya dalam 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang Engkau telah berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Peran sebagai anak melekat pula pada kaum perempuan, di mana di samping dia harus taat kepada suaminya yang utama, dia juga jangan sampai durhaka, meninggalkan, dan tetap berbakti kepada orang tuanya, ayah dan ibunya. Peran yang lain dari seorang perempuan adalah peran sebagai hamba Allah, di mana tetap kita sebagai hamba Allah juga punya kewajiban yang harus kita jalankan, sama dengan kaum laki-laki, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, sebagaimana tertera dalam surat Al-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi kewajiban kita sama, yaitu menjalankan semua perintah Allah. Apapun itu, kedudukannya sama dengan laki-laki dalam hal beribadah. Berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan, sama dengan laki-laki. Yang terakhir adalah peran kita sebagai anggota masyarakat. Nah, disinilah yang banyak menginspirasi para kaum wanita di era modern itu, yang dipelopori oleh Ibu kita Kartini. Ada Cut Nyak Dien, yang mana mulai didengungkan kesetaraan gender, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Wanita pun bisa melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki, termasuk dalam berpolitik. Wanita pun boleh melangkahkan kaki dalam dunia politik, karena pikiran atau pemikiran wanita itu tidak kalah cerdas dengan kaum laki-laki, tidak kalah cerdas. Terbukti dari beberapa abad yang lalu, peran wanita dalam menyumbangkan pikirannya kepada kaum laki-laki itu sangat besar. Perannya juga tidak main-main. Salah satunya adalah peran Asia sebagai istri Firaun. Bagaimana dia tetap bisa memegang teguh keislamannya. Zulaikha yang semula adalah istri seorang menteri kerajaan Mesir, yang mana pemikiran-pemikirannya juga mampu mempengaruhi suaminya. Ratu Bilqis dari kerajaan Sabah, yang sekarang negara Yaman ya, memiliki pemikiran-pemikiran yang cerdas. Tapi itu tadi, wahai saudaraku sesama muslim, sejauh-jauh kita melangkahkan kaki, setinggi-tinggi kita melompat sebagai perempuan, jangan lupa, tetap kita ini perempuan. Maka fitrah kita bagaimanapun
jangan sampai melupakan, apalagi meninggalkan ladang pahala yang sebenar-benarnya, yang justru akan membawa kita ke surga. Peran sebagai istri, peran sebagai ibu. Nah, demikianlah pokok bahasan yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Maka tidak ada lagi alasan bahwa perempuan tidak bisa terjun dalam dunia politik. Karena perempuan pun dituntut untuk pintar. Dan pemikiran perempuan itu tidak hanya mengandalkan logika. Jangan lupa, perempuan itu instingnya juga kuat. Oleh karena itu, apabila itu dipadukan, itu akan menjadi sangat luar biasa. Maka maju terus perempuan dalam kancah politik. Terbuka lebar-lebar pula kiprah perempuan di dalamnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.